Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi Hidayati dari Hanura TV Bapilu Partai Hanura. Sore ini kita kedatangan tamu dari Bapilu DKI dengan kita tanya ya, kita bincang santai dengan bapak-bapak dari Bapilu DKI. Apa kira-kira maksud atau tujuan dari Bapilu DKI untuk datang ke DPP Bapilu Partai Hanura. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Halo. Terima kasih sudah mau berkunjung ya ke Bapilu, DPP Bapilu. Kalau boleh tahu nih Pak, kita ngobrol bincang santai nih di Hanura TV, di Sahabat Hanura TV. Apa nih tujuan bapak-bapak nih untuk hadir di Bapilu DPP? Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Kami dari tim dari Bapilu DKI. Nama saya Kolonel Purnawirawan Sumadi. Saya sebagai Ketua Bapilu. Dan di samping kiri saya adalah Pak Asari sebagai Wakil Ketua 1. Terus yang di sebelah sana baju biru adalah Saudara Roli adalah Wakil Ketua 2. Terus yang sebelah sana Pak Faisal adalah sekretaris saya. Terus yang paling sebelah kiri saya adalah Pak Indi adalah divisi kajian strategis. Itu yang perlu saya kenalkan. Tapi sebelumnya kedatangan saya ke sini pertama adalah silaturahmi kepada Ketua Bapilu DPP, tapi kebetulan beliaunya nggak ada, tapi sama siapa saja, yang penting saya silaturahmi sehingga kita bisa menimba ilmu dari anggota dari Bapilu DPP. Itu aja. Terima kasih Bapak Ketua Bapilu DKI ya. Jadi kunjungan Bapak kali ini ke DPP Bapilu untuk silaturahim ya. Ini kalau boleh kita mumpung lagi Bapak lagi berkunjung ke sini, kita enak sharing ya Pak. Iya, betul. Sharing-sharing sore hari di Hanura, di Sahabat Hanura TV ini. Kira-kira untuk Bapilu DKI sendiri apa nih motivasi atau rencana-rencana ke depan untuk memenangkan partai kita ini, Hanura tercinta ini, bisa masuk ke Senayan lagi nih? Apa kiat-kiatnya mungkin ada dari bapak-bapak sekalian? Ya, terima kasih ya. Saya memang selalu menekankan kepada anggota Bapilu ada 5 kiat yang sudah sering saya sampaikan ya. Yang pertama adalah saya harus mendidik caleg-caleg DKI ini harus potensial, baik potensial di lapangan maupun potensial terhadap konstituen. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan mendidik atau selalu mendidik mengarahkan kepada caleg-caleg saya ini menghindari win-lose. Jadi menang kalah. Tetapi kita mendidik mereka harus win-win. Kita harus sama-sama maju bareng. Ya, karena maju-maju bareng itu akan sangat menguntungkan bagi dapilnya. Terus yang ketiga, saya akan selalu mengarahkan tentang strategi yang tepat untuk masing-masing dapil. Tetapi strategi itu setelah saya berikan, langsung saya cek di lapangan. Strategi dilaksanakan atau tidak. Terus yang keempat adalah saya selalu memberikan fintech atau istilahnya materi-materi yang saya berikan kepada para caleg. Tetapi materi-materi itu nanti juga saya cek di lapangan. Apa benar materi yang saya berikan itu dilaksanakan. Terus yang terakhir adalah yang kelima adalah saya selalu akan mengutamakan manajemen isu ya, walaupun Partai Hanura ini partai kecil, tidak seperti partai-partai besar yang isunya sudah santer, tetapi tetap saya apabila ada isu-isu yang negatif akan kita netralkan. Itu 5 pola itu yang akan selalu kita berikan kepada caleg-caleg kami. Iya, terima kasih. Mungkin ada pandangan dari yang lain, Bapak? Boleh, saya sapa dulu ya, Ya. para sahabat TV Hanura yang menyaksikan kami di sini di Hanura TV. Dalam rangka ini
kami dari Bapilu DKI Jakarta. Saya Azhari. Para sahabat, ingat ini Azhari sebagai Wakil Ketua Bapilu Jakarta. Kemudian saya juga seorang caleg, calon anggota legislatif dari DPRD DKI Jakarta untuk Dapil DKI 4, Kecamatan Cakung, Kecamatan Pulau Gadung, dan Kecamatan Matraman. Barangkali sahabat-sahabat Hanura yang ada di 3 kecamatan, kami sampaikan ucapan bersilaturahmi kita semua. Mudah-mudahan pada broadcast ini dapat menyambung silaturahmi kita dalam rangka apa maksud kami datang ke Bapilu Hanura di pusat ini, dalam rangka ingin feedback kembali bahwa di tahun-tahun 5 tahun yang lalu Hanura tidak memiliki anggota dewan di DPRD. Tapi 5 tahun sebelumnya, 2014, Hanura pernah mendapat 10 kursi anggota DPRD DKI Jakarta. 10 kursi yang kami pinjamkan kepada partai lain. Di tahun 2024 kami bertekad untuk kembali diraih. Direbut kembali, kalau bisa lebih dari 10 anggota dewan di DPRD DKI Jakarta kembali berkantor di Kebun Siri. Harapan kami, mari dukungan semua dari sahabat Hanura TV, dimanapun Anda berada, kami sampaikan salam silaturahmi kami, salam kemenangan kita bersama, salam untuk kebaikan pada semua rakyat. Dengan hati nurani yang berdalam, kami upayakan bahwa kami bekerja untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Ya, untuk sahabat Hanura TV, jangan lupa nih. Dapil berapa tadi, Pak? Saya Dapil DKI 4. Dapil DKI 4 ya. Jangan lupa sosok beliau coblos dan coblos Nomor 2, Azhari. Nomor 2. Sama, Pak. Saya juga nomor 2 ya. Alhamdulillah sama. Jadi untuk sahabat Hanura TV, jangan lupa coblos nomor 2 Dapil 4 ya untuk DKI. Kita raih kemenangan, kejayaan DKI lagi di tahun 2024. Ya, mungkin ada Pak Roli atau Pak ayo Pak Wendy. Ya, Faisal. Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sahabat TV Hanura. Saya perkenalkan diri. Saya Dr. Haji Faisal SH, jabatan saya Sekretaris Bapilu DKI. Di DPD juga saya sebagai Wakil Ketua DPD Hanura DKI. Saya juga menjadi caleg di DKI 2. Wilayah saya itu Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja, dan Pulau Seribu. Dan saya insya Allah nomor urut 2. Ya, jadi saya mengucapkan salam kenal sahabat di dapil saya Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja, dan Pulau Seribu. Bagaimana saya insya Allah akan bekerja keras untuk mendapatkan kursi yang telah dipinjamkan selama 5 tahun yang lalu. Untuk 10 kursi kita rebut kembali. Dan maksud kedatangan kami kemari juga ingin belajar dengan pimpinan pusat Bapilu, bagaimana cara memenangkan strategi-strategi yang akan kita laksanakan di lapangan. Karena kami berharap tidak ada caleg-caleg yang egois. Jadi menang sendiri, dia mau jalan sendiri, tidak mengajak sinergi dengan teman-teman satu dapil. Karena kita ini kerja bersama, nggak bisa kerja sendiri-sendiri untuk mendapatkan kursi itu. Jadi kita harus bagi-bagi yang potensial yang nggak potensial, itu kita rangkul semua. Bagaimana kita saling tolong-menolong dan tidak saling cemburu.
saling tidak ingin teman itu sukses. Jadi kita bersama-sama untuk berjuang membesarkan Partai Hanura ini, sehingga nanti insya Allah di DPR RI bisa dapat 40 kursi. Sedangkan di DPRD DKI bisa, kalau diizinkan Allah, 20 kursi pun bisa, kalau mau bekerja sama semua. Dan itulah harapan saya, semoga nanti sahabat-sahabat Hanura yang di wilayah DKI semua dapat mencoblos Partai Hanura. Ya. Ya, itulah. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan dari pembicaraan Bapak tadi, mari kita bahu-membahu ya Pak ya, saling merangkul. Jadi bukan hanya kita bekerja caleg sendiri-sendiri, tapi bagaimana antara caleg itu bekerja sama dan saling support ya Pak ya, untuk meraih kejayaan Hanura kembali di 2024. Begitu ya. Mungkin masih ada Bapak Ruli. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Roli sebagai Wakil Ketua Bapilu DKI Jakarta. Saya cuma hanya mendorong bagi caleg-caleg khususnya DKI Jakarta agar lebih keras lagi, sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai. Jangan berleha-leha karena waktunya kayaknya sudah mepet. Jadi harapan kami dari Bapilu DKI, kami menginginkan supaya Hanura ini bangkit kembali. Jadi kami dengan Pak Ketua, dengan pengurus yang lain berharap supaya caleg-caleg yang ada di Dapil DKI Jakarta lebih keras lagi, lebih semangat lagi, sehingga ada perwakilan di Kebun Sirih nanti untuk caleg Hanura. Mungkin harapan saya lebih keras lagi untuk caleg Hanura bekerja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruli. Jadi sepertinya memang kita ini sudah saatnya bekerja turun dapil ya Pak ya, karena waktu kita ini berpacu tinggal 5 bulan. 5 bulan ke depan ini sudah persiapan, khususnya juga bukan hanya turun dapil, tapi kita juga harus mempersiapkan kesehatan ya, fisik kita bagaimana untuk pertempuran yang akan datang. Jangan sampai nanti pas tiba saatnya bertempur kita malah drop ya Pak ya. Jadi kiat-kiatnya mungkin dari Bapak Henry. Mbak Hendri ya, silahkan. Ya, makasih Bu. Saya yang terakhir kali Bu ya. Tapi harus banyak senyum kayaknya Bu. Karena Hanura ini kan ya. emang hati nurani rakyat. Kalau saya kayak gini, saya perkenalkan dulu, saya Henry, sarjana ekonomi. Background saya dulunya itu sebagai akuntan publik. Saya yakin anak-anak sekarang, milenialnya, mulai tertarik dengan akuntan. Kenapa? Banyak akuntan yang bagus-bagus sekarang ini. Perkenalkan saya dari Dapil 8, meliputi Kecamatan Tebet, Pancoran, Pasar Minggu, dan Jagakarsa. Termasuk juga Mampang Perapatan, itu banyak milenial sekali, karena saya backgroundnya komite Bu. Jadi ini Tebet ini adalah bukan tanah kelahiran, tapi tanah yang tiap hari saya injak. Karena saya asli di warga Tebet ini, kebetulan kantor Bapilu ini juga di Tebet. Sini paling enak Bu. Depan ada taman yang bagus sekali, ekopark yang dikunjungi oleh Jabodetabek. Iya, bisa untuk dulu kami mengeluh Bu, warga sini mengeluh nih. Parkir kami di rumah kami dipakai-pakirin. Tapi suatu kebanggaan juga bagi kami, karena masyarakat menikmati Tebet yang asri. Itu dulu. Ya, kebetulan kantor Bapilu DPP itu berada di Tebet. Selain itu saya menyapa juga anak-anak saya dulu ya, kebetulan waktu di sini ada sekolah SMP 73 itu dulu komite di sana. SMA 3 Teladan Setiabudi, saya komite di sana juga sampai sekarang. Mudah-mudahan ibu-ibunya, bapak-bapaknya masih ingat gitu. Oh, ada Pak Hendri tahu di situ di Hanura. Benar Pak Hendri ini hati nurani rakyat juga ini. Insya Allah ya Bu ya.
Insya Allah. Mudah-mudahan. Cuman ya kita ngobrol santai, kopinya belum keluar juga nih Ibu. Ya, Kapan mau keluar nih? Iya. Insya Allah. Kemarin tadi udah makan, disiapkan oleh Bapilu Pusat, kita makan. Kopi sorenya belum. Sedangkan kita ngopi sambil bercanda ya Pak ya. Iya. Bercanda serius nih. Saya yakin saya udah bicara ke teman-teman. Ini Jakarta Selatan ini jatah kita dapil 8-nya harus 2. Insya Allah 2 Bu. Saya ditargetkan oleh Ketua Bapilu DKI 1 suara. Saya bilang saya harus dapat 2 ini. Karena caleg-caleg dari dapil 8 ini kompak sekali. Kami kompak sekali. Kompak apa? Kompak arti menyapa masyarakat di bawah. Kenapa? Kita harus tahu apa kondisi masyarakat di bawah. Termasuk keadaan-keadaannya, kesusahannya, bagaimana mendapatkan sekolah, bagaimana meningkatkan status tanahnya, termasuk juga kehidupan sehari-hari yang dalam terhimpit ekonomi sekarang ini. Insya Allah. Termasuk juga ada juga Bu, keluhan sampean dari RT RW, gaji kami cuma segitu di bawah gaji tenaga kebersihan DKI. Nanti kita perjuangkan Bu. Siap, RT cuma siap, 2 juta siap. loh gaji Ibu. Sedangkan kebersihan itu gajinya 4,9. Ikuti gaji standar minimal DKI. Harusnya Pak RT juga lebih dari itu harusnya. Insya Allah Ibu ya. Saya rasa itu perkenalan saya. Mungkin kita sambil santai-santai nanti ada yang lain. Insya Allah. Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendri ya. Semoga Pak Hendri nantinya 2024 menjadi dewan dan bisa memperjuangkan apa yang sudah menjadi visi misi Pak Hendri. Insya Allah. Iya. Ah, Begini Bu Dewi ya. Ya. Kalau Pak Henry kan ketua komite di salah satu sekolah di tempat ini. Tapi Azari juga ketua komite di SMA Negeri 31 Jakarta yang muridnya 1.200 loh. Cukup besar, sekolah besar, ada di Jakarta Timur, di Matraman. Kemudian Azari ini juga menjadi ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah se-Kecamatan Matraman yang mewadahi lebih dari 100 pengurus komite sekolah di Matraman dari SD, SMP, SMA, SMK. Juga termasuk sekolah-sekolah madrasah, aliyah, dan lain-lain sebagainya di bidang keagamaan. Di samping itu, Bu Dewi, Azhar ini juga menjadi wakil ketum Forum Komunikasi Komite Sekolah Kota Jakarta Timur yang oleh wali kota diberi kantor di kantor wali kota Gedung D Lantai 7. Alhamdulillah. Jadi membawahi lebih dari 1.600 komite sekolah se-Kota Jakarta Timur. Alhamdulillah. Maka kita bersatu padu, para insan pendidikan, para orang tua yang memiliki anak di sekolah, mari kita dukung Azhari agar bisa memperjuangkan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Salam untuk semua di Dapil 4, Matraman, Pulau Gadung, dan Cakung. Selamat sore. Luar biasa Pak Azhari ya. Semoga cita-cita yang luhur akan Allah dengar, akan Tuhan dengar di sore hari ini sehingga 2024 perjuangan Pak Azhari tidak sia-sia dan akan menjadi dewan yang amanah ya Pak ya. Amin. Tentunya dewan yang betul-betul jadi bisa menaungi masyarakat gitu. Betul. Bisa menjadi inspirasi masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya? Karena gini Pak, kalau kita mau menilik ke belakang ini kita ini pemilu itu kayak dianggap itu caleg-caleg kayak gitu kan, kalau sudah pada saatnya pasti itu program-programnya nyata muncul semuanya. Nanti setelah jadi goodbye. Seperti itu ya pandangan masyarakat ke dewan itu kan seperti itu ya kebanyakan. Jadi semoga Hanura ini sesuai dengan hati nurani rakyat ya. Apa yang menjadi nurani kita itu akan kita sampaikan setelah kita menjadi anggota dewan nanti ya Pak ya, Pak Azhari semuanya, Pak Roli, Pak Pendi, Pak Hendri, karena pada dasarnya kita ini betul-betul diharapkan masyarakat itu menjadi tangan penyambung tangan mereka untuk aspirasi mereka ke atas itu. Satu lagi nih, mumpung masih suasana santai sambil biar nggak tegang nih Pak, soalnya tadi Pak Ketua ini Tapi ada nih Bu, ya. ada nih Bu. Tadi Gimana? saya menggelitik juga Ibu tadi bicara mengenai apa yang telah berbuat. Setelah itu, saya lihat nih kayak calon-calon kita ini kayak berbuat semua. Udah gini nih, ada politis juga ada, udah masuk, baru dia akan berbuat, berpertanyakan gitu.
Tapi caleg dari Hanura ini Bu telah berbuat selama ini, baru dia menyalek. Kenapa? Seperti Pak Dokter tentu dia di bidang kesehatan ya, udah jelas itu. Kalau Pak Sumadi ketua kita dia backgroundnya abri, Cara ya. Pak termasuk Roli. seorang pengusaha. Pak Azari penggiat pendidikan di Jakarta Timur. Saya juga penggiat pendidikan di Jakarta Selatan. Kebetulan juga saya penasehat di Forum Komunikasi Komite Sekolah dan Madrasah untuk Jakarta Selatan. Jadi gini, Hanura ini sepertinya pinter sekali loh Bu. Di lirik caleg-caleg ini emang potensial yang udah berbuat kepada masyarakatnya dulu gitu. Betul. Jadi dapil masing-masing, oh iya Pak Azari, oh iya Pak Indri dulu pernah di situ di pendidikan, pernah di SD, dia aktif di Korlasnya, dia aktif di komitenya, di waktu SMP juga begitu, SMA juga gitu, dan termasuk tingkat nasional pun gitu. Gitu. Seperti saya juga nggak apa ya. Sebenarnya saya di Jakarta Pusat yang diusulkan karena saya bilang seorang Tebet nggak mungkin saya tuh. Pusat lah Bang, kenapa? Abang kan sekretaris itu di Perhimpunan Pedagang dan Penghuni Apartemen di Tamrin City. Anggota Abang 13.000 loh. Saya bilang, saya tetap akan mendahulukan Jakarta Tebet, Jakarta Selatan, karena background saya kebanyakan di pendidikan. Insya Allah Bu, mudah-mudahan adik-adik ke depannya yang sekolahnya susah masuknya, termasuk yang KJP yang masuk ke sekolah favorit tapi tidak bisa melanjutkan selanjutnya. Kenapa? Kenapa? Keberatan dalam pembiayaan yang di luar pendidikan. Mudah-mudahan itu nanti KJP itu juga memikirkan setelah masuk ke sekolah favorit apa yang bisa dilakukannya. Tentu ditunjang dengan yang lain-lain Bu. Kenapa? Saya rasa itu nanti salah satu program. Saya Saya juga rasa mau bicarakan tentang kesehatan nelayan. Kebetulan saya kan dokter di Rumah Sakit Islam di Sukapura, Cakung. Itu saya di sana praktek sudah 25 tahun. Kemudian juga saya praktek di klinik Semper itu sekitar 23 tahun. Kemarin saya udah melihat kondisi di dapil saya itu kesehatan nelayan ataupun banyak yang belum mempunyai BPJS itu sangat riskan. Mereka itu penghasilannya terbatas. Itu sama pemerintah atau apa tidak tercover. Jadi itu akan saya perjuangkan insya Allah kalau saya jadi DPRD itu bagaimana itu bisa dibantu untuk mendapatkan BPJS-nya. Dan kemudian juga saya akan bagaimana juga dana untuk kesehatan. Sekarang kan kalau untuk masyarakat itu yang dipikirkan kan dia bagaimana sehat, ekonominya tercapai, bisa menghidupin keluarga, kemudian untuk pendidikan. Ini pun tiga-tiga ini tidak akan lepas, saling berkaitan. Jadi saya juga dulu pernah di DPR RI tahun 2008-2009 banyak yang undang-undang kesehatan dulu ya, termasuk di waktu saya terbitnya undang-undang kesehatan, tapi sekarang udah berubah lagi. Dan untuk selanjutnya saya akan berjuang kepentingan rakyat. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Sahabat Hanura TV tercinta, kita sudah tidak salah pilih ya, bahwa caleg-caleg dari Hanura ini betul-betul orang yang punya dedikasi, punya latar belakang yang luar biasa, sehingga tidak perlu lagi diragukan bahwa mereka-mereka lah yang akan menjadi caleg-caleg kita di 2024. Sahabat TV Hanura, sekarang ada yang mau saya tanyakan sedikit nih Pak, kepada ketua Bapilunya ya, dulu ketua Bapilu DKI. Apa nih suka duka atau tantangan-tantangan apa yang sudah dihadapi oleh Bapilu DKI ini Pak? Ya, terima kasih. Kalau kita menuju suatu puncak itu pasti ada, ya suka duka itu pasti ada.
tapi duka atau tantangan-tantangan pasti ada ya. Tapi tantangan itu tetap akan kita lewati. Tapi sementara memang tantangan ini karena anggota DPR RI, DPRD DKI ini kan nggak ada, sehingga kita agak sulit untuk terutama anggaran, masalah anggaran kita masih sulit. Tapi mudah-mudahan ketum memperhatikan DKI untuk meraih 10 suara tadi, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami tadi. Itu tantangannya terutama memang kita harus menggunakan anggaran yang cukup untuk meraih sana. Tetapi insya Allah tantangan-tantangan itu akan kita hadapi semuanya berkat kita kekompakan, kawan-kawan di lapangan juga semangatnya tinggi. Insya Allah itu tantangan akan kita lewati. Itu aja. Iya, terima kasih untuk Bapak Ketua Bapilu DKI ya, yang sudah meluangkan waktu untuk datang dan bincang santai di Hanura TV, sahabat Hanura TV. Mungkin di session yang akan datang saya mengundang kembali, semoga bapak-bapak masih mau nih hadir nih di Ya. sahabat Hanura TV nih ya. Pasti, pasti. Dengan tema yang lain, Yang dengan lebih rileks lagi. Ini soalnya nggak ada kopinya nih kata Pak Henry. Jadi kata orang Jawa gayengnya kurang ya. Tapi dengan ketemu dengan sahabat Hanura TV, rasanya kopi pun nggak ada masalah. Lebih dari kopi, Lebih Pak. dari kopi. Jadi salam Menyapa sehat ya. Sahabat-sahabat Hanura dimanapun Punya berada. program untuk Ya. menaikkan RT RW untuk naik dia punya Penghasilan. operasional, itu sangat Nasional. Iya. good. Ah, Ya. baik. Itu perlu harus di Saya rasa angkat, itu Itu jadi sangat program bagus unggulan itu. nanti juga kita di Hanura kita nanti kita bahas nanti. yang Ketua akan Bapilu datang ya. punya strategi tertentu nanti. Baik. Baik, sahabat Hanura TV, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapilu DKI. Ada 5 calon anggota dewan kita yang luar biasa sekali. Untuk Bapilu yang lain, mungkin dari daerah lain, mari datang ke DPP Bapilu di tempat ini untuk kita bincang santai seperti ini. Jadi apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi kiat, apa yang menjadi pondasi Bapilu ini akan kita godok, akan kita sharing semuanya di sini, Pak. Betul. Gitu. Jadi sekali lagi untuk sahabat Hanura TV, kita mengundang ya untuk semua Bapilu-Bapilu baik di Jabodetabek, di daerah yang mau bergabung, yang mau datang silaturahmi di DPP Bapilu pusat ini. Kita sangat-sangat senang sekali ya, kita sharing bersama bagaimana untuk menjadikan Hanura ini di 2024 masuk Senayan lagi, Pak. Bendera Amin. itu harus kita raih di 2024. Betul. Harapan Ya, kita demikian. harapan betul. kita. Tapi bukan hanya dengan harapan, tapi bagaimana kita terjun langsung ke lapangan untuk memperkuat dapil kita dengan strategi-strategi yang kita miliki, itu yang nanti bisa kita sharingkan. Makanya perlu kerjasama, kok Dewi. Iya. Dengan semua teman-teman yang ada di DPD provinsi lain seluruh Indonesia, mari kita bergandengan tangan, mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menangkan Hanura di tahun 2024. Kita harus duduki Senayan, kita harus masuk dalam threshold DPR RI, kemudian di masing-masing provinsi kita kuasai DPRD provinsi, di kabupaten kota juga kita mendapatkan tempat yang terbaik. Mari kita bersama memenangkan Hanura di tahun 2024. Saya Azari, salam sukses untuk semua. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akhiri bincang santai kita di sahabat Hanura TV ini. Kita yel-yel dulu Hanura kita ya. Yes, betul. Biar kita lebih Semangat. semangat, lebih power kita full lagi. Yes. Ya, siapa nih yang mimpin? Bang Roli. Bang Roli, ayo. Silakan, Bang Ruli. Apa ada yang baru, Pak? Ada yang Lanjut baru? aja, seperti biasa. Biasa aja. Boleh, boleh. Ya. Bangkit, Hanura, jaya, Hanura, mana? Hanura, Hanura, Hanura. Luar biasa sekali ya. Ya, tepuk tangan Kalau semua. kita mau sore ini. Oke, sahabat Hanura TV terkasih,
akhir kata saya Dwi Hidayati undur diri, sampai ketemu lagi di session-session berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.